Kisah lengkap Sunan Giri, sang wali pendidik dari Bukit Giri. Sunan Giri adalah salah satu dari 9 wali yang berjasa besar menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pelopor sistem pendidikan pesantren di Nusantara dengan pusat dakwah yang menjadi rujukan ulama dari berbagai penjuru wilayah. Berikut kisah hidupnya dari awal hingga akhir, berdasarkan riwayat sejarah dan tradisi lisan yang terpercaya. 1. Awal mula. Kelahiran yang penuh ujian. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Ia lahir sekitar tahun 1442 M di wilayah Blambangan dari pasangan yang sangat dihormati. Ayahnya, Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Syekh Jumadil Kubro yang datang dari Samudera Pasai untuk berdakwah di Jawa. Ibunya, Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan yang masuk Islam berkat dakwah Syekh Maulana Ishaq. Kisah kelahirannya diwarnai ujian berat. Saat Dewi Sekardadu baru mengandung, Syekh Maulana Ishaq harus meninggalkan Blambangan untuk berdakwah ke wilayah lain. Tanpa kehadiran suami, Dewi Sekardadu menjadi sasaran fitnah dari pejabat istana yang iri. Ia dituduh hamil tanpa suami, lalu diusir dari istana oleh ayahnya sendiri, Raja Blambangan. Dalam keadaan hamil tua dan sendirian, Dewi Sekardadu berjalan menyusuri hutan hingga tiba di tepi Sungai Bengawan Solo. Karena kelelahan, ia pingsan, dan arus sungai membawa perahu kecil tempat ia berbaring hanyut ke arah utara. Perahu itu akhirnya terdampar di pesisir Gresik, tepat di depan rumah Nyai Gede Pinatih, seorang janda bangsawan keturunan Majapahit yang dikenal dermawan dan taat beragama. Nyai Gede Pinatih menemukan Dewi Sekardadu yang tak berdaya, merawatnya, dan tak lama kemudian Raden Paku lahir dengan selamat. Sejak saat itu, Raden Paku dibesarkan oleh Nyai Gede Pinatih sebagai anak angkat, sementara ibunya kembali ke Blambangan setelah nama baiknya dipulihkan. Masa pendidikan, menuntut ilmu ke berbagai penjuru. Sejak kecil, Raden Paku sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan akhlak yang mulia. Ia hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun dan selalu ingin mendalami agama Islam lebih dalam. Pada usia remaja, ia dikirim oleh Nyai Gede Pinatih untuk belajar kepada Sunan Ampel, ulama terkemuka di Surabaya yang juga guru bagi sebagian besar Wali Songo. Di sana, Raden Paku belajar selama bertahun-tahun. Ia mendalami ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hingga strategi dakwah. Sunan Ampel sangat menyayanginya, bahkan menikahkan putrinya yang bernama Dewi Murtasiah dengan Raden Paku. Setelah merasa cukup ilmu dari Sunan Ampel, Raden Paku melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke luar Jawa. Ia pergi ke Samudera Pasai, tempat ayahnya pernah berdakwah, untuk belajar kepada ulama besar di sana tentang ilmu hadis dan administrasi negara. Ia juga sempat berziarah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, serta belajar kepada ulama di Tanah Suci selama beberapa waktu. Sekembalinya ke Jawa, Sunan Ampel memberinya ujian berat untuk menguji kesiapannya berdakwah. Raden Paku diminta tinggal di sebuah bukit tandus, jauh dari keramaian, selama 40 hari tanpa membawa bekal apapun. Ia berhasil melewati ujian itu dengan kesabaran dan keikhlasan, sehingga Sunan Ampel pun memberinya gelar kehormatan, Sunan Giri, yang berarti penguasa bukit, sesuai tempat ia ditempa. Sri, mendirikan pusat dakwah di Bukit Giri. Tahun 1478 M, Sunan Giri mulai membangun pusat dakwahnya di sebuah bukit di wilayah Gresik. Bukit itu awalnya tandus, ditumbuhi semak belukar, dan dihindari masyarakat karena dianggap angker. Namun Sunan Giri yakin, tempat itu akan menjadi pusat peradaban Islam yang terang benderang. Ia mulai membangun sebuah masjid sederhana dari kayu dan bambu yang kemudian menjadi pusat ibadah. Pondok pesantren, sistem pendidikan yang ia rancang sendiri, di mana santri tinggal bersama guru, belajar agama sekaligus keterampilan hidup. Hanya dalam beberapa tahun, bukit tandus itu berubah total. Air matahari muncul, tanah menjadi subur, dan ratusan santri datang dari berbagai penjuru Jawa, bahkan dari luar Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Maluku, hingga Semenanjung Malaya. Pusat ini kemudian dikenal dengan nama Pesantren Giri, dan menjadi universitas Islam pertama di Nusantara pada masanya. Bahkan sesama Wali Songo pun datang untuk belajar dan berdiskusi dengannya. Sunan Kalijaga,
Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan lainnya pernah menimba ilmu di Giri. Tidak heran jika Sunan Giri dijuluki guru para wali. 4. Metode dakwah. Santun, bijaksana dan menyentuh hati. Kunci kesuksesan Sunan Giri dalam menyebarkan Islam adalah dakwah bil hikmah. Ia tidak pernah memaksa masyarakat untuk masuk Islam, melainkan mendekati mereka melalui budaya, kesenian, dan kehidupan sehari-hari yang sudah mereka cintai. Beberapa metode legendarisnya yang masih diingat hingga sekarang. A. Menggunakan kesenian dan tembang. Sunan Giri menciptakan banyak tembang macapat yang berisi pesan tauhid, akhlak, dan cerita sejarah Islam. Contoh paling terkenal adalah tembang Asmaradana, Gambuh, dan Pangkur yang liriknya halus, mudah diingat, dan dinyanyikan dalam acara-acara adat. Masyarakat yang awalnya hanya suka bernyanyi, perlahan memahami makna agama di dalamnya. B. Permainan anak yang berisi pesan agama. Ia menciptakan permainan tradisional yang sampai sekarang masih dimainkan anak-anak Jawa. Namun setiap gerakannya mengandung ajaran Islam. Engklek, mengajarkan tahapan perjalanan menuju surga. Congklak, mengajarkan tentang zakat, sedekah, dan pembagian rezeki yang adil. Gobak sodor, menggambarkan perjuangan melawan hawa nafsu. Dengan cara ini, anak-anak belajar agama sambil bermain, dan orang tua pun tertarik untuk mengetahui maknanya. C. Menghargai budaya lokal. Sunan Giri tidak melarang adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam. Misalnya, tradisi selamatan, tahlilan, dan ziarah makam, ia justru menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam. Sehingga masyarakat merasa tidak kehilangan identitas budayanya saat masuk agama baru. D. Teladan akhlak. Yang paling kuat adalah teladan hidupnya sendiri. Sunan Giri hidup sangat sederhana. Ia makan hasil kebun sendiri, tidur di tikar, selalu membantu fakir miskin, dan tidak pernah mau menerima hadiah dari pejabat jika tidak halal. Masyarakat melihat ketulusannya, lalu masuk Islam bukan karena paksaan, tapi karena kagum dengan akhlaknya. 5. Pengaruh besar dari pesantren ke seluruh Nusantara. Pesantren Giri bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat diplomasi dan peradaban. Banyak raja dan kepala daerah dari berbagai wilayah datang menemui Sunan Giri untuk meminta nasihat, baik soal agama maupun pemerintahan. Beberapa pengaruh besarnya. Hubungan dengan Kesultanan Demak. Sunan Giri adalah penasihat spiritual Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia membantu menyusun hukum negara yang berlandaskan Islam, serta menasihati para sultan agar memerintah dengan adil. Dakwah ke luar Jawa. Ribuan santri yang lulus dari Giri dikirim ke berbagai wilayah untuk berdakwah. Berkat mereka, Islam menyebar dengan cepat ke Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga Kalimantan. Bahkan sebagian ulama di Brunei dan Malaysia pun merupakan murid-murid Sunan Giri. Karya ilmiah. Sunan Giri menulis banyak kitab yang menjadi rujukan ulama Nusantara. Antara lain tentang fikih, tata krama, dan tasawuf. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Primbon Giri, yang berisi panduan hidup sehari-hari berlandaskan Islam dan kearifan lokal. Sepanjang hidupnya, Sunan Giri tidak pernah ingin menjadi raja atau memegang kekuasaan politik. Ia lebih memilih menjadi guru yang membimbing penguasa, agar kebijakan mereka selalu berpihak kepada rakyat dan agama. 6. Masa tua. Tetap mengabdi hingga akhir hayat. Meski usianya semakin lanjut dan tubuhnya semakin lemah, Sunan Giri tidak pernah berhenti mengajar. Setiap pagi, ia masih duduk di teras masjid, mendengarkan hafalan santri, dan memberi nasihat. Ia sering berkata, "Hidup ini hanya sementara. Amal jariah itulah yang akan dibawa mati. Jadilah ilmu yang bermanfaat, atau orang yang diajari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Jangan jadi yang keempat." Menjelang wafatnya, Sunan Giri mengumpulkan seluruh keluarga dan murid-muridnya. Ia berpesan, "Jaga terus pesantren ini. Jangan pernah berhenti menyebarkan Islam dengan cara yang santun. Jangan pernah membeda-bedakan manusia karena keturunannya, tapi lihatlah akhlaknya. Ingat, kekuatan dakwah bukan pada pedang, tapi pada ketulusan hati." Sunan Giri wafat pada tahun 1506 di usia sekitar 64 tahun. Di Bukit Giri, Gresik. Ia dimakamkan di atas bukit tempat ia mendirikan pesantren, persis di samping masjid yang ia bangun sendiri. 7.
warisan abadi yang masih terasa hingga sekarang. Hingga ratusan tahun setelah wafatnya, nama Sunan Giri tidak pernah pudar. Warisannya masih terasa dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Makam Sunan Giri di Gresik menjadi salah satu tempat ziarah paling ramai di Jawa Timur. Ribuan orang datang setiap hari untuk berdoa dan mengenang jasanya. Pesantren Giri masih berdiri kokoh hingga sekarang dan telah melahirkan ribuan ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Permainan tradisional, tembang macapat, dan sistem pendidikan pesantren yang ia ciptakan masih menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa dan Indonesia. Ia dikenang sebagai Bapak Pendidikan Islam Nusantara yang membuktikan bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan, membawa kedamaian dan kemajuan bagi semua orang. Demikianlah kisah lengkap Sunan Giri. Dari bayi yang hanyut di sungai, menjadi wali yang ilmunya menyinari seluruh Nusantara, dan namanya abadi di hati umat Islam Indonesia.